Arya. Aku adalah Nyi Blorong, penguasa Laut Kidul yang menyuai kamu sejak kita bertemu. Dasar Laut Selatan yang menyimpan ribuan misteri kelam, Nyi Blorong bertahta dengan keanggunan yang mematikan. Selama ratusan tahun, ia hanya melihat sisi buruk manusia yang datang menyembah untuk meminta kekayaan duniawi melalui jalan pesugihan berdarah. Namun, pandangannya tiba-tiba teralihkan oleh seorang pemuda desa miskin yang sedang memancing di atas tebing karang. Pemuda bernama Arya itu memancarkan aura ketulusan yang belum pernah disaksikan oleh sang ratu siluman sepanjang hidupnya yang abadi. Rasa penasaran yang tak terbendung membuat Nyi Blorong memutuskan untuk keluar dari istana emasnya dan naik ke permukaan laut. Ia mengamati Arya dari kejauhan, terpesona oleh wajahnya yang tenang, meski gurat kelelahan jelas terpancar dari matanya. Angin laut menyapu rambut pemuda itu, sementara ia dengan sabar menunggu kailnya disambar ikan untuk sekadar menyambung hidup. Nyi Blorong merasakan getaran aneh di dadanya, sebuah perasaan asing yang belum pernah ia kenal. Meskipun ia adalah sosok siluman yang ditakuti karena meminta tumbal nyawa, melihat Arya justru membangkitkan kelembutan yang telah lama mati. Untuk pertama kalinya, Nyi Blorong tidak memandang manusia sebagai alat atau mangsa, melainkan sebagai makhluk yang menggetarkan hatinya. Ia terdiam cukup lama di balik gulungan ombak, menyadari bahwa pesona pemuda sederhana ini telah berhasil meruntuhkan dinding keangkuhan yang selama ini melindungi takhta dan kekuasaan absolutnya di kerajaan Laut Selatan. Esokan harinya, Nyi Blorong kembali memantau pemuda itu dengan menggunakan wujud seorang wanita cantik jelita yang mengenakan kebaya hijau. Ia berjalan menyusuri bibir pantai dengan gemulai, sengaja mendekati tempat Arya biasa mencari ikan agar pemuda itu menyadari kehadirannya. Langkah kakinya yang anggun tidak menyisakan jejak sedikit pun di atas pasir putih. Sementara semerbak aroma bunga melati gaib langsung menyebar dan perlahan menghampiri penciuman Arya yang sedang duduk termenung di sana. Arya yang terkejut melihat kehadiran seorang wanita bangsawan di tempat terpencil itu segera berdiri dan menundukkan kepalanya dengan sangat sopan. Ia tidak berani menatap langsung wajah cantik jelita yang memancarkan cahaya kemilau, mengira bahwa wanita itu adalah putri dari keraton. Nyi Blorong tersenyum tipis melihat kepolosan pemuda tersebut, merasa semakin terpikat oleh sikap rendah hati yang tidak dibuat-buat di tengah dunia yang penuh dengan manusia serakah dan gila harta. Dengan suara yang sangat lembut dan merdu bagaikan alunan gamelan surgawi, Nyi Blorong menyapa pemuda miskin itu dengan ramah. Ia berpura-pura tersesat dan bertanya tentang arah jalan pulang menuju desa terdekat agar bisa terus berbicara dengan pemuda incarannya. Arya menjawab dengan sangat ramah dan menuntunnya hingga ke batas desa, tanpa menyadari bahwa wanita yang berjalan di sampingnya adalah siluman penguasa lautan yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Temuan singkat tersebut nyatanya membuat hati sang siluman ular menjadi tidak tenang dan selalu memikirkan senyuman tulus milik Arya. Nyi Blorong yang terbiasa hidup dalam kemewahan istana bawah laut kini merasa hampa jika sehari saja tidak melihat wajah pemuda itu. Ia mulai sering mengunjungi daratan, selalu menyamar sebagai wanita bangsawan bernama Skar yang mengaku berasal dari sebuah kota seberang untuk bisa terus mendekati pemuda pujaannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Arya yang lugu perlahan mulai merasa nyaman dengan kehadiran Sekar yang selalu datang membawa makanan lezat atau bercerita tentang dunia luar. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama di tepi pantai, berbicara tentang kehidupan sederhana sang nelayan dan mimpi-mimpinya yang tak muluk. Nyi Blorong mendengarkan setiap patah kata Arya dengan penuh perhatian, menyadari bahwa harta dan kekuasaan yang ia miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan sederhana yang Arya ceritakan setiap senja. Benih-benih cinta yang seharusnya tabu bagi seorang siluman kini tumbuh subur di dalam relung hati Nyi Blorong tanpa bisa dicegah lagi. Ia seringkali lupa akan kodratnya sebagai makhluk gaib penagih tumbal, pesugihan saat sedang tertawa bersama pemuda miskin tersebut. Di sisi lain, Dewan Tetua Istana Laut Selatan
mulai merasakan kejanggalan pada sikap ratu mereka yang sering menghilang dari singgasana emasnya dan mengabaikan para pemuja pesugihan yang datang meminta kekayaan. Suatu malam, badai besar menghantam pesisir desa, menghancurkan perahu-perahu kecil milik para nelayan, termasuk perahu kayu usang milik Arya. Kehilangan satu-satunya sumber penghidupan membuat pemuda itu sangat terpukul. Ia hanya bisa duduk terdiam menatap puing-puing perahunya di atas pasir. Nyi Blorong yang mengetahui kesedihan pujaannya, segera datang menemui Arya di tengah guyuran hujan lebat, menutupi tubuh pemuda itu dengan selendang suteranya agar tidak kedinginan tersapu angin malam yang ganas. Melihat kesedihan yang mendalam di mata Arya, hati Nyi Blorong terasa hancur berkeping-keping. Sebuah penderitaan empati yang tidak pernah ia rasakan. Secara diam-diam, sang ratu gaib menggunakan kesaktiannya untuk mengubah serpihan kayu perahu Arya menjadi kepingan emas murni yang bersinar terang. Keesokan paginya, saat Arya terbangun dari tidurnya di tepi pantai, ia terkejut setengah mati melihat tumpukan emas yang sangat banyak. Tergeletak begitu saja di tempat perahunya, hancur semalam. Arya yang jujur justru merasa ketakutan melihat harta karun yang tidak jelas asal-usulnya itu, khawatir akan membawa malapetaka bagi desanya. Ia tidak mengambil satu keping pun, melainkan melaporkannya kepada kepala desa, agar harta tersebut digunakan untuk memperbaiki seluruh perahu nelayan. Nyi Blorong yang menyaksikan kejadian itu dari alam gaib hanya bisa tersenyum haru. Semakin yakin bahwa Arya adalah manusia berhati suci yang pantas mendapatkan seluruh cinta dan kasih sayangnya. Cerita tentang pemuda miskin yang menemukan emas dan membagikannya ke seluruh desa segera tersebar luas hingga ke telinga para perampok kejam. Gerombolan penjahat itu mendatangi gubuk reyot Arya pada tengah malam, menyiksa pemuda itu untuk memaksanya memberitahu sisa harta yang ia simpan. Arya yang memang tidak memiliki apa-apa, hanya bisa meringis menahan rasa sakit akibat pukulan dan tendangan para perampok yang buta oleh keserakahan duniawi, hingga tubuhnya bersimbah darah di lantai. Dari dasar lautan, Nyi Blorong merasakan getaran penderitaan yang dialami oleh manusia yang sangat dicintainya itu melalui ikatan batin yang kuat. Kemarahan sang siluman memuncak, mengubah wujud manusianya menjadi wujud setengah ular dengan sisik emas yang berkilauan di bawah cahaya bulan purnama. Dengan kecepatan kilat, ia melesat dari laut menuju gubuk Arya, mendobrak pintu hingga hancur berkeping-keping, dan menatap para perampok itu dengan mata menyala penuh amarah yang sangat mematikan. Para perampok yang awalnya garang mendadak pucat pasi melihat sosok monster mengerikan yang mendesis tajam di hadapan mereka dengan aura membunuh. Tanpa ampun, Nyi Blorong menyapu mereka dengan ekor emasnya yang sangat kuat, menghancurkan tulang-tulang para penjahat itu hingga mereka tewas seketika. Setelah memastikan musuh musnah, wujud mengerikan itu perlahan kembali menjadi sosok sekar yang cantik jelita, lalu memeluk tubuh Arya yang pingsan dengan penuh air mata penyesalan. Ketika Arya tersadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya sudah berada di dalam sebuah kamar mewah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dinding kamar itu terbuat dari pualam putih bersih, sementara perabotan di dalamnya memancarkan kilau emas permata yang menyilaukan mata telanjang. Di samping ranjang empuknya, duduklah Sekar yang sedang mengompres luka-lukanya dengan air beraroma melati yang sangat menenangkan hati, membuat rasa sakit di tubuh Arya berangsur-angsur menghilang begitu saja. Arya dengan suara parau bertanya di mana ia berada, dan bagaimana mereka bisa selamat dari serangan para perampok kejam semalam. Nyi Blorong menatap mata pemuda itu dalam-dalam, menahan gejolak di hatinya antara ingin berkata jujur atau terus menyimpan rahasia kelamnya. Akhirnya, dengan berat hati, ia menjawab bahwa para penjaga keamanan desa datang tepat waktu dan membawanya ke rumah seorang saudagar kaya, sebuah kebohongan demi melindungi akal sehat pria tersebut. Meski Arya merasa ada yang janggal dengan penjelasan itu, ia terlalu lemah untuk berdebat dan hanya mengucapkan terima kasih yang tulus. Tangan kasarnya menggenggam erat tangan halus Sekar, membuat aliran hangat
mengalir deras ke seluruh pembuluh darah sang Ratu Siluman Selatan. Nyi Blorong menyadari bahwa ia telah melanggar batas dunia gaib dan manusia terlalu jauh. Namun ia sudah tidak bisa lagi mundur dari perasaan cinta yang telah mengakar kuat. Selama masa penyembuhan di istana ilusi tersebut, Arya diperlakukan layaknya seorang raja oleh para pelayan gaib yang menyamar menjadi manusia biasa. Makanan lezat yang belum pernah ia cicipi selalu tersedia. Pakaian sutera terbaik membalut tubuhnya yang mulai bugar setelah berhari-hari dirawat. Nyi Blorong selalu setia menemaninya setiap saat. Mengajak pemuda itu berjalan-jalan di taman bunga ajaib yang tidak pernah layu. Menciptakan kenangan manis yang mengikat hati mereka semakin erat. Melihat perhatian dan kasih sayang, sekar yang begitu besar, benih-benih cinta pun perlahan mulai tumbuh dan bermekaran di dalam hati Arya. Ia mulai berani mengutarakan perasaannya kepada wanita bangsawan itu, berjanji akan bekerja keras untuk bisa membahagiakannya meskipun ia hanya nelayan biasa. Mendengar pengakuan polos tersebut, hati Nyi Blorong tersentuh hebat. Air mata kebahagiaan menetes dari sudut matanya, membuktikan bahwa siluman pun bisa menangis karena kekuatan cinta manusia. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena alam semesta mulai menolak penyatuan antara makhluk dari dua dunia yang sangat berbeda kodrat. Langit di atas laut selatan selalu diselimuti awan hitam pekat, badai mengamuk tanpa henti, dan ombak besar terus menghantam daratan tanpa henti. Dewan Tetua Siluman mengirimkan utusan gaib untuk memperingatkan Nyi Blorong agar segera kembali ke singgasana sebelum keseimbangan alam hancur dan memusnahkan seluruh kerajaan bawah laut mereka. Ingatan dari Dewan Tetua membuat Nyi Blorong bimbang. Ia terjebak dalam dilema antara tugasnya sebagai penguasa gaib dan cintanya pada manusia. Ia tahu bahwa membawa Arya untuk hidup selamanya di istana bawah laut berarti harus mencabut nyawa pemuda itu dan menjadikannya makhluk halus. Ratu Siluman itu tidak sanggup melihat pria yang dicintainya kehilangan kemanusiaannya hanya demi memuaskan ego dan hasrat terlarang yang selama ini menyelimuti pikirannya siang dan malam. Di sisi lain, Arya mulai menyadari keanehan-keanehan yang terjadi di sekitarnya, seperti pelayan yang tidak pernah menapakkan kakinya di atas tanah. Ia juga memperhatikan bahwa cuaca di luar istana selalu buruk. Sementara di dalam Taman Bunga Matahari selalu bersinar terang benderang. Rasa penasaran mendorong Arya untuk menyelidiki rumah megah tersebut secara diam-diam saat Sekar sedang tertidur pulas. Menelusuri lorong-lorong rahasia yang tersembunyi di balik tirai sutera yang panjang. Penyelidikan Arya membawanya ke sebuah ruangan terlarang yang dipenuhi oleh ribuan keping emas kuno, permata berkilauan, dan tumpukan tengkorak manusia yang mengerikan. Di tengah ruangan tersebut, terdapat lukisan besar Nyi Blorong dalam wujud setengah ular pelindung harta karun yang sangat melegenda di desanya. Tubuh Arya bergetar hebat menyadari kebenaran yang terpampang di depan matanya. Wajah wanita di lukisan itu sangat identik dengan Sekar. Wanita yang selama ini ia cintai sepenuh hati. Saat Arya masih mematung dalam ketakutan yang luar biasa, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka dan menampakkan sosok Sekar yang berdiri membeku. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa disembunyikan. Aura gaib yang selama ini ditahan kini memancar kuat dari tubuh wanita jelita tersebut. Nyi Blorong melangkah maju dengan air mata berlinang, perlahan mengubah separuh tubuh bawahnya menjadi ekor ular bersisik emas untuk menunjukkan identitas aslinya kepada pria yang sangat ia kasihi. Inilah wujud asliku, Arya. Aku adalah penguasa Laut Selatan yang membagikan pesugihan. Namun cintaku padamu sangatlah murni dan tidak menuntut tumbal, ucapnya parau. Arya melangkah mundur hingga punggungnya membentur dinding dingin. Rasa cinta di hatinya bergejolak hebat, berbenturan dengan rasa takut pada sosok makhluk mitologi itu. Pikirannya berkecamuk, membayangkan semua legenda kelam tentang Ratu Ular yang gemar, menyesatkan manusia menuju jurang neraka demi segunung harta kekayaan fana yang menipu. Melihat Arya yang gemetar ketakutan, hati Nyi Blorong terasa bagaikan ditusuk oleh ribuan pedang tajam yang tak terlihat oleh mata manusia. Ia merendahkan dirinya, menangkupkan kedua tangan di depan dada, memohon agar pemuda itu tidak membencinya atau pergi meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia gaib, sang siluman penguasa samudra bertekuk lutut
dan menangis terseduh-seduh di hadapan seorang manusia fana hanya demi sebuah pengakuan cinta abadi. Kejutan Arya perlahan mereda setelah melihat kerapuhan sang ratu ular, menyadari bahwa air mata dan keputusasaan wanita di hadapannya adalah nyata. Pemuda itu mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk melangkah maju, lalu berlutut di hadapan Nyi Blorong dan menyentuh pipi wanita siluman tersebut dengan lembut. Sentuhan hangat itu membuat isak tangis Nyi Blorong mereda. Ia menatap mata Arya dengan penuh harap, menanti keputusan yang akan menentukan nasib hati dan kerajaannya ke depan. Aku hanyalah manusia biasa yang terikat oleh waktu dan takdir, sementara kau adalah makhluk abadi, penguasa lautan yang tak tersentuh kematian, bisik Arya. Ia menjelaskan bahwa dunia mereka terlalu jauh berbeda, dan memaksakan penyatuan hanya akan membawa malapetaka bagi alam semesta dan kehidupan manusia lainnya. Cinta sejati tidak seharusnya merusak tatanan takdir, melainkan saling melepaskan demi kebaikan bersama, meskipun harus menanggung rasa sakit yang luar biasa di dalam dada selamanya. Mendengar penolakan halus tersebut, Nyi Blorong menyadari kedewasaan dan kebijaksanaan pemuda desa itu yang jauh melampaui usianya yang masih sangat belia. Ia tahu bahwa Arya benar, mengubah pemuda itu menjadi siluman hanya akan merenggut kebahagiaan sederhana yang justru membuat sang ratu jatuh cinta. Dengan berat hati dan dada yang sesak, Nyi Blorong memeluk erat tubuh Arya untuk terakhir kalinya, mencurahkan seluruh kasih sayangnya dalam dekap perpisahan yang sangat memilukan jiwa. Namun, penolakan yang diberikan oleh Arya ternyata tidak bisa diterima begitu saja oleh Ratu Pantai Selatan, yang selama ini selalu mendapatkan apapun yang diinginkan. Kesedihan di hati Nyi Blorong perlahan berubah menjadi kemarahan dahsyat yang tak terbendung, membuat energi negatif menyelimuti seluruh kerajaan bawah laut seketika. Matanya yang semula penuh cinta kini memancarkan kilat amarah yang menyala-nyala, merasa harga dirinya sebagai penguasa gaib telah diinjak-injak oleh seorang manusia fana yang tidak tahu diuntung. Dalam luapan emosinya, Nyi Blorong mengibaskan ekor emasnya dengan sangat kuat ke dasar samudra, menciptakan gempa bawah laut yang menggetarkan seluruh permukaan bumi. Ia bersumpah akan membuat manusia yang berani menolak cintanya itu merasakan penderitaan dan penyesalan yang jauh lebih pedih dari rasa sakit di hatinya. Istana ilusi tempat mereka berada perlahan hancur berkeping-keping menjadi abu. Dan dalam sekejap mata, Arya terhempas kembali ke gubuk kayunya dengan tubuh yang gemetar kebingungan. Langit malam di atas pesisir selatan mendadak berubah menjadi hitam pekat, diiringi oleh gemuruh petir yang menyambar-nyambar dengan sangat mengerikan hingga memekakkan telinga. Nyi Blorong menjatuhkan kutukan ke atas desa nelayan tersebut, memerintahkan seluruh makhluk laut untuk menjauh dari pesisir, agar tidak ada satupun manusia yang bisa mencari makan. Angin badai terus melolong bagaikan jeritan pilu sang ratu, siluman yang patah hati, membawa teror menakutkan bagi seluruh penduduk desa yang sedang tertidur lelap. Esokan harinya, para nelayan desa terkejut melihat kondisi lautan yang mengamuk hebat tanpa henti, dengan ombak setinggi pohon kelapa yang siap menghantam apa saja. Perahu-perahu mereka hancur berkeping-keping terhempas ke batu karang, sementara jaring-jaring penangkap ikan robek terseret arus bawah laut yang sangat ganas dan mematikan. Tidak ada satupun nelayan yang berani melaut di tengah cuaca ekstrem tersebut, membuat mata pencaharian utama warga desa terhenti total secara mendadak tanpa peringatan apapun. Kondisi ini berlangsung selama berhari-hari hingga berminggu-minggu, membuat persediaan makanan di desa itu mulai menipis dan ancaman kelaparan pun mulai menghantui setiap keluarga. Anak-anak kecil menangis setiap malam karena menahan lapar yang melilit perut mereka, sementara orang dewasa hanya bisa tertunduk lesu meratapi nasib buruk yang menimpa. Berbagai ritual penolak bala dan sesajen telah dipersembahkan ke laut. Namun ombak selatan justru semakin ganas, mengamuk menolak segala bentuk persembahan dari tangan-tangan manusia yang putus asa. Arya yang melihat penderitaan warga desanya merasa sangat bersalah. Hatinya hancur, menyadari bahwa kutukan alam ini adalah akibat dari kemarahan sang ratu lautan. Ia tahu bahwa Nyi Blorong sedang menghukumnya
dengan cara menyiksa orang-orang yang tidak berdosa. Sebuah pembalasan dendam yang sangat kejam dari makhluk gaib patah hati. Pemuda itu mengurung diri di dalam gubuknya, memeras otak mencari cara untuk meredam amarah sang siluman, tanpa harus mengorbankan nyawa dan masa depan warga desanya tercinta. Tengah keputusasaan yang melanda desa, tersiar kabar burung di kalangan warga bahwa kemarahan penguasa Laut Selatan ini disebabkan oleh satu orang pendosa besar. Para tetua desa mulai melakukan pertapaan rahasia untuk meminta petunjuk kepada leluhur, mencari tahu akar penyebab badai abadi yang melumpuhkan kehidupan pesisir. Melalui penglihatan gaib, para tetua melihat bayangan seorang pemuda miskin yang berani menolak cinta penguasa gaib, memicu malapetaka kelaparan yang kini menyiksa nyawa ratusan penduduk tidak berdosa. Berita tentang penglihatan tetua desa itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru, memancing amarah warga yang selama ini menderita akibat menahan rasa lapar hebat. Mereka berbondong-bondong membawa obor api dan senjata tajam, mendatangi gubuk reyot milik Arya dengan niat jahat untuk menghakimi pemuda yang dianggap sebagai pembawa kutukan. Suasana malam yang gelap gulita diwarnai oleh teriakan penuh amarah dari kerumunan warga yang menuntut agar Arya segera diserahkan ke laut sebagai tumbal persembahan mutlak. Arya melangkah keluar dari gubuknya dengan wajah yang tenang, tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut saat menghadapi ratusan senjata yang terhunus tajam ke arahnya. Ia mengakui semua kesalahannya di hadapan warga desa, membenarkan bahwa badai mengerikan ini adalah murni tanggung jawabnya karena telah menyinggung perasaan Ratu Lautan. Tanpa perlu dipaksa dengan kekerasan, pemuda berhati mulia itu menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan nyawanya sendiri ke samudra, agar kutukan tersebut segera dicabut untuk selamanya. Malam itu juga, warga desa mengarak Arya menuju ke ujung tebing karang tertinggi yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan yang sedang mengamuk ganas. Hujan badai turun dengan sangat lebatnya, seolah-olah langit ikut menangisi nasib tragis sang pemuda yang harus rela mati demi menebus kesalahan yang tak disengaja. Setibanya di ujung tebing, warga desa mendesak Arya untuk segera melompat ke pusaran ombak raksasa yang tampak seperti mulut monster kelaparan yang siap menelan apa saja. Arya berdiri di tepi jurang yang curam, memejamkan mata dan menarik napas panjang, membiarkan udara laut yang dingin menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Di dalam hatinya yang paling dalam, ia memanggil nama Nyi Blorong, mengucapkan permintaan maaf yang tulus, dan memohon agar pengorbanannya bisa membawa kedamaian kembali. Ia tidak menyesali keputusannya untuk menolak cinta sang siluman demi kebaikan dunia. Meskipun kini harga yang harus ia bayar adalah kehilangan nyawanya di dasar laut yang gelap. Dengan satu langkah mantap penuh keyakinan, pemuda itu menjatuhkan dirinya dari atas tebing karang, membiarkan tubuhnya melayang bebas, membelah udara malam yang dingin menusuk. Teriakan warga desa tenggelam oleh suara gemuruh ombak yang sangat memekakan telinga saat tubuh Arya menembus permukaan laut yang bergolak dengan kerasnya. Kegelapan seketika menyelimuti pandangan pemuda itu, sementara pusaran arus bawah laut yang sangat kuat langsung menarik tubuh kasarnya menuju ke dasar samudra yang dingin dan mematikan. Tepat saat kesadaran Arya hampir sepenuhnya menghilang karena kehabisan napas, sebuah cahaya keemasan yang sangat terang tiba-tiba memancar dari dasar palung laut terdalam. Cahaya itu bergerak dengan kecepatan luar biasa menembus arus ganas, melingkarkan kehangatannya pada tubuh Arya yang sudah kaku kedinginan nyaris mati tenggelam. Dalam pelukan cahaya magis tersebut, Arya merasa paru-parunya terisi udara segar kembali, sementara rasa sakit di sekujur tubuhnya akibat benturan ombak perlahan-lahan menghilang tanpa sisa sedikit pun. Ketika perlahan membuka kedua matanya, Arya melihat sosok Nyi Blorong yang anggun sedang menatapnya lekat-lekat dengan mata yang berkaca-kaca, menahan jutaan air mata kepedihan. Wajah sang ratu siluman tidak lagi memancarkan amarah yang meledak-ledak, melainkan rasa bersalah yang mendalam karena telah membiarkan pria yang dicintainya menghadapi kematian tragis. Ia membawa tubuh Arya menuju istana rahasianya yang tenang di bawah laut, jauh dari jangkauan badai ganas yang ia ciptakan sendiri akibat rasa cemburu buta. Mengapa kau melakukan tindakan bodoh ini, Arya? Nyawamu terlalu berharga untuk dibuang begitu saja.
demi manusia-manusia serakah di daratan. Isak Nyi Blorong pelan, namun menyayat hati. Sang Ratu Ular membelai rambut pemuda itu dengan kasih sayang yang tidak pernah berubah. Menyadari bahwa pengorbanan luar biasa ini justru semakin membuktikan kesucian hati Arya. Pemuda itu membalas tatapan sang penguasa gaib dengan senyum lemah yang sangat tulus, bersyukur bahwa dewa masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bicara dari hati. Aku menyerahkan nyawaku bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa tanggung jawabku atas penderitaan yang melanda penduduk desa, jawab Arya dengan nada bergetar parau. Ia menggenggam erat jemari dingin Nyi Blorong, mencoba mengalirkan sisa-sisa kehangatan manusiawinya kepada sang penguasa lautan yang kini tampak begitu rapuh tak berdaya. Pemuda itu menjelaskan bahwa jika cinta mereka berdua harus dibayar dengan kelaparan dan kematian, banyak orang tidak berdosa, maka perasaan agung itu telah berubah menjadi malapetaka. Kata-kata tulus Arya menembus pertahanan batin Nyi Blorong, seperti pedang kebenaran yang menebas kesombongan sang siluman tanpa ampun, hingga hancur berkeping-keping di dasar hati. Selama ribuan tahun bertahta, Ratu Pesugihan ini selalu berpikir bahwa dengan kekuatan magis dan kekayaan berlimpah, ia bisa mengendalikan takdir semua makhluk di semesta alam. Namun di hadapan seorang pemuda fana yang rela mati demi orang lain, Nyi Blorong baru menyadari betapa kerdil dan egoisnya tindakan balas dendam yang ia lakukan. Cinta sejatinya kepada Arya telah mengajarkan pelajaran terbesar yang tidak pernah ada dalam kitab gaib manapun, bahwa cinta sejati justru tidak pernah memaksa. Nyi Blorong menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan air mata penyesalan menetes membasahi lantai pualam istananya, menghapus segala amarah dan kebencian yang sempat membutakan mata batinnya belakangan ini. Untuk pertama kalinya, sang ratu kegelapan yang selalu meminta tumbal jiwa manusia itu bersedia mengalah demi keselamatan nyawa orang banyak dan kedamaian dunia yang sesungguhnya. Dengan segenap sisa kekuatan sihirnya, Nyi Blorong mengangkat tongkat emas, pusaka miliknya tinggi-tinggi ke atas udara untuk merapal mantra pencabut kutukan laut selatan. Gelombang energi magis berwarna biru terang menyebar luas dari ujung tongkat tersebut, melesat cepat menembus lapisan samudra dan menyapu bersih gumpalan awan hitam di langit. Dalam hitungan detik, badai mematikan yang telah lama mengamuk perlahan mereda. Ombak ganas kembali jinak, dan cahaya bulan purnama kembali menyinari lautan dengan sangat damai. Penduduk desa yang masih berkumpul di atas tebing karang menyaksikan mukjizat alam itu dengan perasaan takjub luar biasa bercampur dengan rasa syukur mendalam. Lautan yang tadinya gelap gulita kini dipenuhi oleh gerombolan ikan-ikan segar yang berenang bebas, seakan mengundang para nelayan untuk kembali menebarkan jala dan kail. Mereka bersorak kegirangan, menyambut akhir dari masa kelaparan panjang, tanpa pernah menyadari bahwa keselamatan hidup mereka baru saja dibayar mahal oleh pengorbanan cinta seorang ratu lautan. Di dasar istana gaib, Nyi Blorong menurunkan tongkat pusakanya dengan tubuh yang gemetar kelelahan, karena telah menggunakan terlalu banyak energi murni secara tiba-tiba. Ia tersenyum lega melihat kedamaian telah kembali tercipta di wilayah kekuasaannya, merasa puas karena akhirnya bisa memberikan satu tindakan kebaikan tanpa menuntut bayaran nyawa. Arya memandang wanita luar biasa di depannya dengan kekaguman tak terhingga, menyadari betapa besarnya pengorbanan sang siluman demi menuruti keinginan egois dan kesejahteraan umat manusia. Tugasku telah selesai, Arya. Desa nelayanmu sudah selamat. Lautan tidak akan lagi mengamuk mencari tumbal akibat amarah buta yang menguasai sanubariku, ucap Nyi Blorong lembut. Ratu siluman itu mengusap pipi Arya dengan penuh kelembutan, menatap setiap lekuk wajah pemuda pujaan hatinya untuk diabadikan ke dalam ingatannya selamanya sebagai kenangan termanis. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba bagi mereka berdua untuk kembali ke jalan takdir masing-masing. Berpisah selamanya demi menjaga keseimbangan alam semesta yang rapuh ini. Arya membalas sentuhan tangan Nyi Blorong dengan takzim, meneteskan air mata haru yang jatuh membasahi telapak tangan sang Dewi Ular penyembah kekayaan duniawi. Ia mengucapkan beribu terima kasih atas kebijaksanaan yang telah ditunjukkan oleh sang penguasa gaib, berjanji
tidak akan pernah melupakan kebaikan hatinya sampai akhir hayatnya nanti. Keduanya saling berpelukan erat di tengah istana. Pualam yang sunyi senyap, merayakan cinta terlarang yang suci murni. Sebelum akhirnya harus melepaskan satu sama lain menuju dimensi berbeda. Sebuah gelembung udara raksasa yang terbuat dari sihir perlindungan perlahan membungkus tubuh lelah pemuda nelayan itu dengan sangat aman tanpa menyakiti sedikit pun. Gelembung magis tersebut akan membawa Arya kembali ke daratan pesisir selatan dengan selamat, melindunginya dari tekanan air laut yang sangat kuat dan mematikan. Nyi Blorong berdiri tegak di ambang pintu istananya, melambaikan tangan dengan senyuman tulus, mengiringi kepergian satu-satunya pria yang berhasil mencuri hati bekunya selama ribuan tahun bertahta. Sinar matahari pagi mulai menyingsing di ufuk timur. Arya terbangun dari tidurnya dan mendapati dirinya sudah terbaring aman di atas hamparan pasir putih yang hangat. Penduduk desa yang sedang bersiap melaut terkejut bukan kepalang melihat pemuda yang semalam mereka lemparkan ke laut kini masih hidup segar bugar tanpa cacat. Mereka segera berbondong-bondong menghampiri Arya, bersujud meminta maaf atas kekejaman mereka, dan meyakini bahwa Dewa Lautan telah memberikan mukjizat besar kepada sang pemuda suci. Arya memaafkan kesalahan warga desanya dengan penuh lapang dada. Ia sama sekali tidak menyimpan dendam atas percobaan pembunuhan yang sempat ia alami semalam. Ia hanya meminta satu hal kepada mereka, yaitu berjanji untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian Laut Selatan, serta tidak lagi melakukan pesugihan berdarah yang menyesatkan. Para warga desa bersumpah dengan sungguh-sungguh akan mematuhi pesannya, menjadikan hari itu sebagai titik awal kehidupan baru yang jauh dari praktik ilmu hitam mematikan. Sejak peristiwa ajaib yang menggemparkan itu, kehidupan desa nelayan berangsur makmur dengan hasil tangkapan laut yang selalu berlimpah ruah tanpa harus mengorbankan tumbal nyawa. Arya hidup tenang sebagai seorang pemuka desa yang bijaksana, selalu membimbing warganya menuju kebaikan, dengan kisah-kisah moral yang menginspirasi dari pengalaman hidupnya sendiri. Meskipun ia sering dikelilingi oleh banyak gadis cantik dari berbagai pelosok desa yang mengaguminya, hati Arya tetap tertutup rapat menanti seseorang yang takkan pernah kembali. Puluhan tahun berlalu, Arya kini telah berubah menjadi seorang pria tua renta dengan rambut memutih dan tubuh bungkuk termakan usia yang tak kenal ampun. Meskipun begitu, kebiasaannya untuk duduk sendirian di ujung tebing karang saat malam bulan purnama tidak pernah berubah sedikit pun sejak hari perpisahannya di masa muda. Ia terus menatap hamparan ombak selatan dengan kerinduan mendalam, memutar kembali memori indah bersama sosok ratu siluman jelita yang pernah singgah sejenak meramaikan relung hatinya yang sepi. Pada suatu malam, purnama yang sangat terang benderang, napas Arya mulai tersengal-sengal menandakan bahwa waktu hidupnya di dunia fana ini telah hampir tiba pada puncaknya. Tepat saat matanya perlahan menutup untuk menjemput kematian, sebuah aroma bunga melati gaib yang sangat khas mendadak tercium, kuat membelai penciuman rentannya dengan lembut. Dari balik gulungan ombak putih yang menyapu karang, muncullah bayangan Nyi Blorong yang tetap cantik jelita tiada tara, berjalan mengambang menghampiri sang kakek tua. Sang Ratu Pantai Selatan tersenyum manis menyambut jiwa suci Arya yang perlahan keluar dari raga kasarnya, siap membawa cinta sejatinya menuju alam keabadian. Setelah menanti dalam kesabaran ribuan purnama berlalu, kutukan perbedaan dunia yang selama ini memisahkan mereka akhirnya berhasil dipatahkan oleh kehendak takdir kematian itu sendiri. Di bawah cahaya perak sang rembulan pesisir Laut Selatan, kedua jiwa beda dimensi itu saling bergenggaman, tangan mengarungi samudra keabadian cinta, tanpa ada batas pemisah lagi.